ayat di dalam Al-Quran. Ada sebuah ayat yang berbunyi, wa qala lahum nabiyyuhum innallaha qad ba'atha lakum taluta malika qalu anna yakuna lahul mulku 'alaina wa nahnu ahaqqu bil mulki wa lam yu'ta sa'atan minal mal qala innallaha astafahu 'alaikum wa zadahu bastatan fil 'ilmi wal jism wallahu yu'ti mulkahu may yasha. Sahabat-sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Suatu ketika Bani Israel sedang berada di dalam situasi yang sangat terpuruk. Ketika Bani Israel sedang berada di situasi yang sangat terpuruk itu, Bani Israel dijanjikan akan hadirnya seorang raja yang akan mengeluarkan mereka dari keadaan terpuruk. Lalu kemudian seorang raja itu hadir dan diperkenalkan oleh nabi mereka, disebutkan dalam Al-Quran, wa qala lahum nabiyyuhum innallaha qad ba'atha lakum taluta malika. Kata nabi waktu itu, wahai Bani Israel, Allah sudah menurunkan raja yang telah dijanjikan kepada kalian, seseorang yang bernama Talut. Kita tahu seorang raja bernama Talut yang akan mengalahkan seorang diktator yang bernama siapa? Jalut. Nah, yang menarik, ketika Nabi memperkenalkan raja baru yang bernama Talut ini, Bani Israel tidak menerima kehadiran Raja Talut itu. Apa alasan Bani Israel tidak menerima kehadiran Raja Talut? Alasannya, qalu anna yakuna lahul mulku 'alaina wa nahnu ahaqqu bil mulki wa lam yu'ta sa'atan minal mal. Kata Bani Israel, kami tidak mau dipimpin oleh Raja Talut. Kenapa seperti itu? Karena dia tidak ada darah biru, darah bangsawan, dan dia walam yu'ta sa'atan minal mal, dan dia tidak punya uang. Innallaha astafahu 'alaikum wa zadahu bastatan fil ilmi wal jism. Tidak, tetap dia yang akan jadi raja. Kenapa seperti itu? Karena dia telah dipilih oleh Allah dan diberikan keutamaan di dalam ilmu wal jism, dan dia diberikan kekuatan jism, kekuatan jasmani yang prima. Jadi alasan seseorang menjadi pemimpin bukan dia darah biru, tidak. Bukan dia banyak harta, tidak. Tetapi innallaha astafahu 'alaikum wa zadahu bastatan fil ilmi wal jism. Dia harus mempunyai dua unsur. Yang pertama pengetahuan, yang kedua kekuatan jasmani yang prima. Nah, jadi di sini kita semua sedang bekerja sama. Ada santri-santri yang sedang belajar ilmu agama. Teman-teman Ansor tugasnya kuatkan jasmani secara prima. Kalau ada yang macam-macam sama NKRI, pukul saja. Berani? Nah, harus gitu. Tapi pukulnya pukul majasi, jangan pukul hakiki nih. Pulang dari sini mukul orang beneran bahaya. Pukulnya pukul majasi. Yang ingin saya tegaskan adalah bahwa Al-Quran sudah memberikan contoh kepada kita. Kalau kita ingin maju, ingin mencapai peradaban seperti yang dicontohkan oleh Raja Talut, kita semua harus menggabungkan dua hal, yaitu pengetahuan dan kekuatan jasmani. Karena itu tidak cukup orang pintar saja, harus ada orang-orang yang kuat. Tidak cukup ada orang kuat saja, harus ada orang-orang yang pintar. Suatu hari Sayyidina Umar bin Khattab, saya sering cerita, didatangi oleh 5 pendeta Yahudi. 5 pendeta Yahudi itu menanyakan hal-hal yang sulit kepada Sayyidina Umar. Wahai Umar, kalau Anda bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan kami akan masuk Islam. Kalau Anda tidak bisa menjawab, saya anggap Islam bukan agama yang hebat. Apa pertanyaan itu? Umar bertanya. Kata orang-orang pendeta Yahudi, pertanyaan pertama, kapan pintu langit terbuka? Pertanyaan kedua, kapan pintu langit tertutup? Pertanyaan ketiga, sebutkan apa yang dikatakan ayam ketika berkokok. Pertanyaan keempat, sebutkan kuburan yang berjalan beserta penghuninya. Pertanyaan yang kelima, sebutkan hal-hal yang berjalan di muka bumi tapi tidak dilahirkan oleh induknya. Banyak sekali pertanyaan. Sayyidina Umar jawabannya hanya singkat, satu saja. Kata Sayyidina Umar, kalau Anda berlima ngajak berantem sama saya, 5 orang masih kurang. Tapi kalau Anda bertanya ilmu, jangan tanya kepada saya, tanya kepada Sayyidina Ali karramallahu wajhahu.